Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Qala al-musannif wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Menjelaskan pembahasan niat yang kita kutip dalam kitab Majmu'. Majmu' artinya kumpulan atau di sini mukadimahnya Bismillahirrahmanirrahim. Di bawah tulisan Majmu' tuh yang gede itu. Bismillahirrahmanirrahim. Khutbatul mu'alif, khutbah si penyusun buku ini. Ya sebenarnya saya sendiri ya. Tapi ini karena izin Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji itu tetap milik Allah. Wa usolli, dan aku bersalawat, usallim, dan aku memberikan dan kesejahteraan, bukan memberikan ya, salawat serta kesejahteraan ala sayyidina, kepada junjungan kita Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, wa ala sairil anbiya, dan kepada seluruh para nabi-nabi, wal mursalin, dan kepada utusannya rasul-rasulnya, wa ala alihim, dan kepada keluarganya, wa sahbihim, dan kepada sahabat rasul, sahabat rasul-rasul ajmain seluruhnya. Wa aqulu, dan aku berdoa sebelum memulai kitab ini, sebelum pembahasan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada yang kami ketahui, illa, kecuali, ma 'allamtana, apa yang telah engkau ajarkan kepada kami, innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, antal alimu, engkau maha berilmu, al hakim, dan maha bijaksana. Al-babu awal, adapun pembahasan yang pertama di dalam pembahasan niat, karena niat itu penting dalam ibadah. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu sepertiga daripada setiap seluruh ilmu itu ada pada pembahasan niat. Karena saking pentingnya gitu, ulama itu banyak menulis kitab-kitab beliau itu selalu diawali tentang bab niat. Contoh seperti kitab Riyadhus Shalihin, karangannya Imam Nawawi. Beliau mengawali dengan bab niat, innamal a'malu binniyat. Tentu kita udah tahu hadis itu kan masyhur sekali ya. Dan ibadah kalau niatnya nggak benar, nggak ikhlas, maka tidak diterima. Karena syarat ibadah itu harus niatnya harus benar, ikhlas karena Allah Ta'ala dia melakukan ibadah tersebut. Kemudian harus sesuai contoh Nabi Muhammad. Kemudian lanjut aja pembahasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhlasolillah, barang siapa yang akhlasolillah, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, arba'ina, selama arba'ina sobahan, selama 40 hari. Sobahan itu artinya kan pagi, cuma ini kita artiin 40 hari aja ya. Zaharat, maka akan tampak pada orang tersebut, yunabiun hikmah, akan tampak bagi orang tersebut hikmah. Hikmah min qalbihi, hikmah pada hatinya dia, pada hatinya orang yang ikhlas. Ala lisanihi, terhadap ucapannya. Jadi akan tampak dalam hatinya terlebih dahulu, kemudian akan terucap dalam lisannya. Makanya ulama-ulama dulu itu cuma ngomongnya cuma sekali, ceramahnya cuma sekali, cuma mengena banget. Karena mereka itu udah mempunyai hikmah, udah memiliki hikmah di dalam hatinya. Nah, hikmah itu bagaimana dapatnya? Dengan ikhlas. Ikhlasnya kira-kira berapa lama? 40 hari ya. Nah, kalau coba kita ikhlas 40 hari, ada sebagian ulama juga mengatakan coba sholat subuh berjamaah, jangan sampai ketinggalan tuh takbir yang pertama, selama 40 hari aja dah. Insya Allah tuh orang
terjaga daripada sifat munafik, kemudian dia akan muncul hikmah, apalagi dia mengerjakan karena Allah Ta'ala. Nah, ini dikutip dalam kitab Sirrul Asrar karyanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sultanul Aulia. Qala Qatadah, berkata Qatadah ini sahabat Nabi. Ini kita masih dalam yang baris atas ya. Qala Qatadah, berkata Qatadah, idza ra'a, apabila seorang hamba ra'a, idza ra'al abdu, jadi abdu, jadi kita terjemahnya dari al abdu dulu baru ra'a. Idza ra'a al abdu, apabila seorang hamba itu riya dalam perbuatannya, yaqulullahu ta'ala, maka Allah itu berkata, abdi hambaku yastahzi'u bi, hambaku sedang mengejek-ngejekku, hambaku sedang mengolok-ngolokku. Jadi kalau ada orang itu riya, atau kita misalnya lagi riya melakukan suatu perbuatan, nah itu tuh sebenarnya Allah itu berkata ke kita tuh, ngomong ke para makhluknya gitu, bukan ke kita ya. Ini hamba gue nih lagi ngejelek-jelekin gue gitu, bahasa orang gaulnya mah begitu, bahasa kitanya ya. Jadi kalau kita riya itu, ya Allah berkata seperti itu, hambaku sedang mengolok-ngolokku, sedang mengejek-ngejek. Coba betapa hinanya kita mengejek Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika kita melihat orang mengejek orang lain pun kita kelihatannya risih. Bagaimana kita mengejek yang punya hidup dengan cara kita riya? Maka sudah sepatutnya kita ketika melakukan suatu perbuatan ikhlas karena Allah tanpa disusupi dengan adanya riya. Wa fi riwayat, dan di dalam riwayat baris yang paling atas, Az-Zahabi, dari Imam Az-Zahabi, sa'ala rajulun, seorang laki-laki bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata laki-laki tersebut, man najatu godan, siapa yang selamat pada esok hari, pada di hari kiamat nanti ya Rasulullah. Pada esok hari itu maksudnya ya pada akhirat nanti, pas di akhirat. Qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang selamat adalah Allah tukhadi'ullah, yaitu adalah orang yang tidak mengolok-olok Allah, mengejek-ngejek Allah, itu orang yang selamat. Qala, berkata, wa kaifa yukhadi'ullah, bagaimana orang tersebut mengejek-ngejek Allah? Qala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta amala, yaitu dia melakukan suatu perbuatan, bima amarakallah, dengan perbuatan yang Allah memerintahkan kepada dia. Allah kan memerintahkan kita untuk ibadah. Nah, dia melakukan ibadah nih dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, wa rasulihi, dan Rasulnya, wa turidu, akan tetapi dia itu dengan perbuatannya itu kan perbuatan yang Allah perintahkan kepada dia seperti sholat. Wa turidu, akan tetapi dengan perbuatannya itu seperti dalam sholatnya dia itu, turidu bihi, dia menginginkan goiri wajhillah, dia menginginkan selain Allah, artinya dia itu gak ikhlas karena Allah. Fattaqu riya, maka takutlah kalian kepada riya. Fa innahu syirku billah, karena riya itu adalah menyekutukan Allah, syirik kepada Allah. Wa innal mura'i, karena sesungguhnya orang yang riya itu yunada, dia akan dipanggil, alaihi yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, ala ru'usin khanaqi, yaitu dia akan dipanggil dengan sebutan biarbatil asma, dengan 4 nama. Ya, nah ini yang di ujung kiri ujung kiri paling atas tuh ya, kan ada huruf ya tuh ya. Ya kafir,
Nah, orang yang ria itu bisa dipanggil ya kafir. Nanti di hari kiamat itu akan dipanggil ya kafir, ya fajir, wahai orang yang fajir. Orang yang seorang pendosa. Ya godir, wahai orang yang tertipu. Ya khosir, wahai orang yang rugi. Jadi dia panggilannya itu ya kafir, ya fajir, ya godir, ya khosir. Kemudian dol amaluka, binasa, tersesat amalanmu, perbuatanmu. Wa batola ajruka, dan batal, artinya gugur pahala-pahalamu yang engkau kerjakan selama ini. Fala kholak, maka tidak mendapatkan bagian, ai nasibi, yaitu engkau tidak akan mendapatkan bagian daripada perbuatanmu. Kenapa tidak akan mendapat bagian pahala dari perbuatan kita? Karena ria, disusupi dengan ria. Lakal yaumi faltamassu ajruka, maka ambil aja nih pahalamu nih. Miman kunta lahu ta'mana ya mukhadi, apa yang kau ambil aja nih pahala yang kau ini dari apa yang telah engkau dapati. Ya nggak ada pahalanya. Ya mukhadi, wahai orang yang mengolok-olok Allah. Yukhadi'un Allah, mereka itu apa? Mengolok-olok Allah, mencemooh. Wal Hakim, dan Imam Hakim. Di dalam riwayat yang lain juga Imam Hakim meriwayatkan mantahaya alinas, orang yang hidupnya itu bersiap-siap menyiapkan diri linasi di hadapan manusia biqaulihi, jadi dia itu udah mempersiapkan ucapannya, walibasihi, dan dia udah mempersiapkan pakaiannya supaya elok, supaya bagus di hadapan manusia. Wa khalafa dzalika, akan tetapi dia itu berbeda fi amalihi, dalam perbuatannya. Ya pakaiannya doang bagus, ucapannya doang bagus, tapi kalau aslinya perbuatannya, kalau lagi sendiri gitu, kalau lagi nggak di hadapan manusia, itu sangat berbeda. Ini kan ciri-ciri orang munafik ini. Fa'alaihi lanatullah, maka bagi orang itu laknat Allah wa malaikatihi, dan laknat para malaikat Allah. Allah melaknat dan para malaikatnya juga melaknat. Wa nasi, dan manusia ajmaina, seluruh manusia melaknat orang tersebut. Artinya orang yang pakaiannya bagus atau ucapannya bagus, bahkan udah dipersiapin, akan tetapi perilakunya itu berbeda daripada ucapannya, daripada pakaiannya, maka orang tersebut dilaknat oleh Allah, dan dilaknat oleh malaikatnya Allah, dan dilaknat juga oleh seluruh manusia. Wa Dailami, dan terakhir Imam Dailami berkata, inna rajula, sesungguhnya seseorang laki-laki, dia amanan sirron, ketika dia itu melakukan suatu perbuatan amalan sirron, amalan yang dia itu tidak dilihat oleh siapapun, fayaktubuhullah, maka Allah akan mencatat orang tersebut indahu sirron, di sisinya sirron, sebagai amalan yang tersembunyi. Fala yazalu bihi syaitan, maka setan itu fala yazalu, maka setan itu tidak henti-hentinya hatta yatakallama bihi, jadi setan itu tidak henti-hentinya mengganggu dia hatta yatakallama, sampai dia itu berbicara bihi, berbicara amalannya dia. Contoh, dia sholat tahajud sendirian, nggak ada yang tahu, nah itu Allah mencatat dia sebagai orang yang melakukan amalan secara diam-diam, secara tersembunyi. Nah itu setan selalu tuh goda dia tuh,
sampai dia itu di pagi hari itu yatakallama bihi, berbicara mengenai amalannya dia tuh yang semalam, yang tadinya nggak diketahui orang. Fayamhu minasirri, maka akan terhapus yang tadinya udah tercatat ini orang melakukan amalan yang tersembunyi, jadi terhapus tuh gara-gara dia nyeritain. Wayaktubu ala niyati, dan jadi tertulis dia itu melakukan perbuatan secara terang-terangan. Fa'in ada takallama saniyah, apabila dia mengucapkan ceritanya lagi, dia ceritain lagi tuh tentang dia tuh semalam sholat tahajud. Udah tadi udah cerita, udah dikasih tahu, terus diceritain lagi. Muhyi minas sirri wan ada niyati, maka akan terhapus amalannya dia, baik amalannya dia yang tadi tersembunyi ataupun amalannya dia yang tadi terang-terangan terlihat. Wakutiba, dan akan ditulis bagi orang tersebut riyaun, sebagai orang yang riya. Nah, oleh sebab itu sudah sepatutnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri kita daripada penyakit riya. Kita harus selalu ikhlas kepada Allah, beribadah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah untuk semata-mata untuk mencari ridhonya Allah. Karena kalau kita sudah mendapat ridhonya Allah, ketika Allah ridho kepada kita, maka kita bisa ridho kepada Allah. Karena kita itu gak bakal bisa ridho kalau Allah belum ridho. Nah, caranya bagaimana kita itu agar mendapatkan ridhonya Allah, yaitu dengan cara melakukan setiap ibadah kita itu dengan ikhlas. Karena dengan ikhlas itu akan terangkat amal kita, artinya Allah akan menerima amal kita. Sedangkan kebalikannya, ketika kita melakukan riya, justru amalan kita akan tertolak. Ya sia-sia kita melakukan suatu perbuatan. Ya kalau sholat riya, ya cuma capek doang. Kalau puasa riya, ya cuma dapat lapar doang. Nah, merugilah kita. Kita udah mengiranya itu kita udah melakukan suatu perbuatan baik, tapi ternyata kita nggak tahu ternyata perbuatan baik itu riya. Akhirnya hilang pahala-pahala kita. Nah, menjadilah kita orang yang rugi. Bahkan nanti pada di akhirat nanti kita itu bakal dikatakan orang yang fajir, orang yang kafir. Kita dikasih julukan itu tuh. Atau kita dibilang orang yang rugi, ya godir, orang yang tertipu, ya khosir, atau orang yang rugi. Nah, jadi itu adalah sedikit pembahasan mengenai bab niat, atau bisa kita katakan ikhlas, bab ikhlas dan bab bahayanya riya di dalam amalan seseorang. Nah, kemudian next nanti kita lanjut lagi pembahasannya pada riwayat Imam Tayalisi, yaitu Imam Tayalisi. Kita belum membahas itu. Ini sebagai pengenalan. Dan tidak lain, kitab ini banyak mengutip dalam kitab Tanbihul Muqtarin, atau kitab seperti kitab Az-Zawajir, karyanya Ibnu Hajar Al-Haytami, karyanya Imam Sa'rani. Jadi ini kitab hanya kitab ringkasan sebenarnya. Dan ini dikasih judul Majmu', artinya yang dikumpulkan, maksudnya yang dikumpulkan dari beberapa kitab ulama, kemudian dituangkanlah dalam kitab ini. Dan kitab ini yang biasa saya jadikan mutolaah, pelajaran yang penting untuk pribadi. Dan sekarang kita bisa membahas ini bersama-sama, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.